Selamat datang di Rujak, rujukan Juragan Kos. Saya Thomas, saat ini saya menjadi Head of Sales untuk Diru kita. Dan di episode pertama ini, kita akan membahas berapa sih modal yang dibutuhkan untuk bisa memulai kos. Nah, gak sabar ya teman-teman. Jadi, tonton ini sampai habis, stay tune, dan kita akan mulai dari yang pertama. Oke, kalau bicara adalah modal untuk memulai bisnis kos, di sini ada beberapa yang perlu teman-teman siapkan terlebih dahulu. Pertama adalah kalau dibicarakan dengan modal, tentu kita lihat dari bagian yang besar itu. Yang pertama tentu adalah kita bicara dengan tanah. Tanah kita perlukan untuk membangun kos. Dan kedua adalah dari segi bangunannya sendiri. Dan ketiga adalah isi dari bangunannya tersebut. Oke, nah jadi kalau misalnya kita mulai dari yang pertama, tanah yang sebenarnya ideal untuk dibuat tempat kos itu kisarannya bisa starting dari 100 sampai 200 meter persegi. Bisa nggak sih kurang dari itu? Bisa, tapi kalau berdasarkan pengalaman kita itu kurang optimal pada akhirnya. Nah, kenapa sih 100 sampai 200 meter persegi? Karena dengan luas lahan yang 100 atau sampai 200 meter persegi, kita anggaplah kita bicarakan yang 200 meter persegi. Itu bisa dibangun sampai mendapatkan 40 kamar. Nah, gimana caranya 200 meter persegi kok bisa dibangun 40 kamar? Itu dengan cara dibangun 4 lantai. Nah, tentu dengan pembangunan 4 lantai ini itu membutuhkan modal. Dan di sini kalau kita lihat dari berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk membangun tempat kosnya, jadi bentuk bangunannya. Kalau kita lihat di market saat ini, kita anggap sajalah kita menggunakan kontraktor. Kontraktor itu membutuhkan biaya sekitar 5 juta per meter persegi untuk kamu membangun sebuah tempat kos. Nah, berarti kalau misalnya tadi 200 meter persegi, bangunan lantai pertama mungkin kita sediakan untuk lahan parkir dan juga untuk lainnya juga. Mungkin kita lantai 1, kalau luas tanah 200 meter persegi, itu cukup dibangun 120 meter persegi. Lalu lantai 2, 3, 4 itu baru dibangun 200. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 720 meter persegi. Kalau kita kalikan dengan 5 juta, berarti modal awal yang dibutuhkan untuk membangun itu adalah di sekitar 3,3 sampai 3,6 miliar di awal ketika untuk membangun tempat kos. 5 juta ini saya ambil dari kumpulan average dari setiap kontraktor dan itu dengan kualitas yang medium ya. Jadi tentu teman-teman bisa juga pilih yang lebih mahal atau yang lebih murah, itu bisa tergantung dengan bagaimana sih konsep desain yang teman-teman ingin buat di sana. Nah, kalau dari bangunan tadi di sekitar 3,3 sampai 3,6 M. Dan di sini untuk furniture di dalamnya bagaimana? Furniture di dalam biasanya kalau untuk setiap kamar dengan full furnish, AC dan kamar mandi dalam, itu range harganya kurang lebih bisa di 12 sampai dengan 17 juta. Itu dengan catatan kita membeli furniturnya. Tapi kalau teman-teman ingin membeli furniture atau membuat ya furniture itu jadi bentuknya adalah custom. Kalau custom itu tentu biasanya lebih mahal, itu bisa di 15 sampai 20 juta per kamar untuk setiap furniture yang ada di dalam. Jadi kalau kita tadi jumlahkan 40 kamar itu dengan furniture yang kita ambil per kamarnya adalah sekitar 15 juta, berarti kita asumsikan furniturnya adalah butuh sekitar 600 juta. Jadi kalau tadi kita totalin bangunan dengan furnitur itu kurang lebih ada di sekitar 4 miliar ya untuk di 40 kamar. Dan di sini apalagi sih yang dibutuhkan? Tadi kan kita bicara baru sampai furnitur kamar, tapi tentu ada yang perlu kita siapkan untuk yang di area komunalnya dan juga untuk kitchen set dan untuk area kumpul bersama dan tentu barang-barang lainnya yang diperlukan untuk menunjang apa sewa yang perlu kita siapkan. Contohnya misalnya seperti apa alat pemadam kebakarannya, lalu mungkin seperti CCTV,
bentuk parkiran motor, pagar, dan segala macam. Itu mungkin kita asumsikan kalau untuk 40 kamar itu di sekitar 150 sampai di 200 juta. Jadi kalau kita jumlahkan tadi untuk bangunannya itu membutuhkan biaya sekitar 4 sampai 4,2 miliar. Oke, nah itu adalah mengenai bangunannya. Dan untuk tanah sendiri di sini bergantung sekali dengan di market. Kalau misalnya teman-teman cari tanah yang di area yang boleh kita katakan cukup strategis dan saat ini sudah ramai, itu biasanya per meter persegi itu membutuhkan biaya sekitar 15 sampai 25 juta. Itu kalau di tengah-tengah kota. Tapi kalau teman-teman carinya mungkin mengincar area yang masih lebih jarang, tapi teman-teman yakin kalau ini areanya nanti akan develop dengan baik, kita hanya membutuhkan mungkin sekitar 5 sampai 7 juta. Angka ini saya ambil berdasarkan riset yang ada di market saat ini dengan platform-platform digital. Dan jadi kalau ditotalkan, mungkin kalau kita membangun dari tanah, kita beli tanahnya dan teman-teman udah punya tanahnya, tentu perlu dipertimbangkan modalnya dari sana. Oke, pertanyaan yang bagus banget ya. Kalau yang ini tuh kita perlu memperhatikan banyak faktor di dalamnya. Oke, jadi yang pertama teman-teman, kalau misalnya ingin mencari tempat yang sudah jadi atau dibandingkan kita membangun sendiri dari awal. Kalau misalnya dilihat sebenarnya secara normal, sebenarnya memang lebih murah kalau kita membangun sendiri dari awal, bukan dari tempat kos yang sudah jadi. Tapi kalau teman-teman misalnya sudah mendapatkan tempat kos, itu bisa diperhitungkan dan diperbandingkan dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, kalau misalnya tempat kosnya sudah jadi dan itu sudah ada penghuninya juga. Jadi dari biaya kos yang teman-teman mau beli, katakanlah misalnya tempat kosnya adalah harganya 8 miliar contoh. Nah, dari 8 miliar ini yang perlu diperhitungkan pertama adalah berapa sih biaya renovasi yang teman-teman harus lakukan setelah teman-teman beli properti itu. Yang kedua, tentu teman-teman harus perhatikan juga bahwa bangunan tersebut sudah terdepresiasi berapa. Depresiasi ini bisa diperhitungkan dengan berapa sih dia punya umur bangunan. Jadi bisa diperhitungkan kurang lebih setelah membeli dengan biaya depresiasi itu kurang lebih teman-teman harus nambah berapa lagi. Oke, nah itu adalah untuk perhitungan membeli tempat kosnya. Tapi setelah itu kan kita harus kurangi dengan berapa sih selisihnya kalau kita tadi bangun sendiri. Kan tadi kita udah di-mention ya, saya udah sebutkan sebelumnya berapa harga modal kurang lebih kalau kita bangun sendiri. Nah, selisih yang kita dapatkan tadi itu perlu kita kurangi lagi. Jadi, kalau misalnya kita bangun sendiri, itu kan berarti dia masih tanah, ada waktu pembangunan, sampai berapa lama bangunan tersebut jadi. Katakanlah kita butuh bangun sekitar 1,5 atau 2 tahun untuk membangun sebuah tempat kos. Nah, 2 tahun beroperasi, kalau bangunan kos yang udah jadi, tentu kan kita sudah bisa mendapatkan operational gain dari sana. 2 tahun, kalau kita kalikan dengan operational gain setiap bulannya, kita bisa mendapatkan berapa? Nah, itu jadi kita perlu perhatikan dulu, selisihnya kita kurangi dari sana. Nah, kalau ternyata angka operational gain selama 2 tahun itu ternyata lebih tinggi, bisa jadi ternyata membeli tempat kos lebih murah dibandingkan teman-teman bangun sendiri. Dan kedua, selain dari operational gain, teman-teman juga perlu perhatikan yang kedua adalah waktu atau effort yang teman-teman perlu keluarkan untuk memandorin dari pembangunan bangunan kos itu. Ya, pasti waktu dan effort itu tidak bisa kita nilai secara material ya, tapi tentunya teman-teman paham sekali untuk berapa effort yang harus teman-teman keluarkan. Sedangkan kalau udah membeli tempat kos yang udah jadi, itu kan berarti kita nggak perlu untuk mengeluarkan effort untuk memperhatikan bangunannya seperti apa.
Dan yang ketiga, tentunya kalau membangun kos dari pertama kali ada biaya perizinan yang teman-teman perlu siapkan supaya nanti operasional bisa berjalan dengan baik. Nah, dari 3 faktor itu, kalau teman-teman bandingkan dengan membangun sendiri atau membeli tempat kos baru, itu teman-teman bisa menilai sendiri mana sih yang sebenarnya lebih menguntungkan. Oke, kalau misalnya kita bicara bangunannya sudah jadi ruko. Nah, ruko ini kalau udah jadi, biasanya ada satu hal yang kita nggak bisa ganggu gugat sih. Biasanya adalah masalah plumbing. Plumbing pipa itu kita nggak bisa ganggu gugat, sehingga mungkin model kos yang bisa dibangun nantinya itu adalah bentuk yang kamar mandinya di luar. Tapi kalau teman-teman mau mengeluarkan effort lagi untuk membongkar dan mengganti plumbingnya, itu bisa dibangun untuk kamar mandi dalam. Oke, nah jadi dari sini apa sih yang perlu dipikirkan untuk membuat tempat kos? Biasa kalau tempat kos kan idealnya adalah bentuknya setiap kamar ada sekat-sekatnya ya. Berarti pertama yang perlu disiapkan adalah separatornya. Separator ini biasanya banyak bentuknya, bisa berupa menggunakan bahan seperti gypsum atau GRC, atau mungkin mau pakai bentuknya seperti bata ringan, bentuknya hebel. Tentu dari sini pemilihannya beda-beda. Kalau misalnya menggunakan GRC, mungkin kita setiap penyekat itu setiap meter persegi itu kita hanya membutuhkan sekitar 150-200 ribu per meter persegi. Nah, ini jadi tergantung nanti berapa lembar yang teman-teman perlu lakukan di setiap tempatnya, itu mau disekat berapa. Oke, lalu yang kedua tentu yang perlu disiapin banget itu adalah furniturnya sendiri. Kalau tadi furnitur, kalau kamar mandi luar biasanya modal yang dibutuhkan karena tidak perlu ada toilet di dalam atau seperti apa, itu lebih murah. Bisa mungkin hanya membutuhkan 8-10 juta aja untuk bisa membangun satu tempat kos yang sangat ideal untuk yang model kamar mandi luar gitu. Dan setelah itu mungkin yang perlu dipersiapkan lagi itu adalah seperti komunal areanya atau mungkin kitchen minimal untuk tamu-tamu dari kos bisa masak bersama. Kitchen nggak terlalu mahal lah, kita bisa spend mungkin sekitar 4-6 juta aja sudah cukup untuk membangun sebuah kitchen yang cukup lengkap dan baik. Nah, itu biaya pembangunan yang mungkin bisa diperlukan ketika sudah punya bangunannya, dan tentunya kita perlu persiapan juga untuk operasionalnya juga. Untuk operasional di sini lebih terkait dengan bagaimana untuk staff yang tinggal di dalam, nanti bagaimana untuk listrik, air, itu nanti diperhitungkan setelah sudah berjalan. Oke, kalau bicara dengan mempromosikan kos supaya dia bisa penuh, di sini ada beberapa cara yang tentu teman-teman bisa pilih. Ada cara yang sebenarnya gratis, ada yang berbayar, atau bahkan yang satu lagi itu model yang seperti kalau terjual baru bayar. Nah, untuk model yang gratis ini biasanya bisa dilakukan seperti posting di listing sites ataupun mungkin di sosial media seperti di Instagram, YouTube. Kalau di listing sites mungkin bisa digunakan seperti InfoKos. Nah, kalau untuk berbayar itu teman-teman bisa memilih tempat-tempat yang listing sites tadi tapi yang modelnya mungkin yang lebih premium, seperti contohnya InfoKos Premium, ataupun mungkin kita menggunakan Google Ads atau mungkin jasa layanan influencer atau lainnya. Kalau yang model ketiga itu adalah kita baru bayar setelah terjual. Itu mungkin modelnya seperti kita memberikan komisi
Atau mungkin kita memberikan semacam uang referral lah. Kalau misalnya ada tamu di dalam, kita bisa tanya, punya temen nggak? Kalau masukin temen baru, saya kasih diskon deh. Itu bisa juga dilakukan oleh teman-teman untuk mempromosikan tempat kosnya. Tapi tentu jangan khawatir kalau dari 3 hal ini teman-teman ternyata bingung, teman-teman juga bisa bergabung dengan Ru kita ataupun Ru Partner supaya kita bisa mempromosikan tempat kos Bapak Ibu dengan mudah banget caranya, tinggal daftar dan join dengan kami. Oke, kalau bicara dengan berapa lama sih bisa balik modal? Sebenarnya bisnis kos itu kita nggak bicara hanya sebagai bisnis, tapi ini juga menjadi investasi. Karena kenapa saya bilang investasi? Di sini kos itu biasa pendapatannya itu atau income return-nya itu bisa didapatkan dari 2 hal. Yang pertama adalah dari operasionalnya sendiri, atau mungkin yang kedua itu adalah dari capital gain-nya sendiri. Jadi kalau kita bicara hanya dari operational gain, itu mungkin biasanya kalau untuk kita berdasarkan modalnya dari bangunannya saja, ongkos pembangunan, itu biasanya sekitar 8-10 tahun. Tapi ada pernah juga best case atau terbaiknya itu di 6 tahun. Nah, di sini belum kita perhitungkan dengan capital gain-nya. Nah, capital gain-nya itu kalau kita bicara sampai 8 atau 10 tahun, tanah dan bangunan yang kita miliki itu peningkatannya kalau kita hitung kasar aja peningkatannya sekitar 3% setiap tahunnya. Tentu sampai kita bicara misalnya sampai 15 tahun misalnya. 15 tahun peningkatan setiap tahun adalah 3%. Contoh, kita punya tanah itu harganya 3 miliar. 15 tahun kemudian dengan peningkatan 3% yang kita bisa bilang itu sangat-sangat kecil ya kita prediksinya. Tapi 3% setiap tahun itu kalau kita hitung compounding dia akan bisa meningkat sampai 58% di 15 tahun kemudian. Itu dengan catatan minimal sekali harga tanahnya akan naik ke sana. Jadi teman-teman, bisnis kos-kosan itu menguntungkan sekali untuk jangka pendek maupun jangka panjang teman-teman. Jadi bisa dimulai untuk bisnis kosnya. Oke, nah kalau punya uang 500 juta aja, itu jawabannya bisa. Kalau teman-teman ingin membangun tempat kos yang lebih standar ataupun menuju ke level low, itu tentunya dengan furnitur yang seadanya itu cukup. Tapi kalau teman-teman ingin mengincar tempat kos ataupun membangun yang kualitinya medium up seperti yang tadi sudah kami paparkan, yang membutuhkan angka sekitar 3-4 miliar, itu tentunya juga bisa. Lewat apa? Kita memiliki program yaitu tinggal hitung untung. Tinggal hitung untung ini adalah program untuk pembiayaan teman-teman dalam membangun tempat kos. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dan pengen tahu lebih lanjut, silahkan cek di deskripsi link di bawah ini ya. Nanti teman-teman silahkan klik dan langsung aja diajukan. Mungkin itu untuk bagaimana teman-teman bisa membangun tempat kos dan bagaimana sih pembiayaan yang teman-teman butuhkan. Oke, jadi sekian cukup itu untuk ngerujak kita hari ini. Semoga informasi dan tips tadi yang saya sampaikan itu bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian dalam memulai bisnis kos. Saksikan terus rujak kita episode berikutnya dan subscribe terus Ru kita Co-Living dan like and comment. Bye-bye.